saya, mendesain itu perlu waktu dan pengalaman. Salah satunya adalah mendesain rumah. Mendesain rumah ini banyak sekali tantangannya. Salah satunya adalah memilih warna. Tentunya saya komunikasikan terlebih dahulu ke klien, karena bagaimanapun mereka lah yang akan meninggali rumah ini. Nah, pagi ini beruntung sekali kita mendapat kunjungan dari ahlinya cat. Di video ini mungkin saya akan membagikan tips bagaimana mengecat rumah baik dan benar. Nah, mereka sudah datang ternyata. Halo Bu. Oke rekan-rekan, beruntung sekali kita hari ini kedatangan Pak Kiki dari Business Development-nya Jotun, kemudian Pak Taki dari Technical Support, yang nanti akan memandu kita bagaimana cara mengecat dengan baik dan benar. Halo Pak Kiki, apa kabar? Pak Taki, apa kabar? Mungkin rekan-rekan ingin tahu apa sih produk Jotun itu? Secara sejarah kita berasal dari Norwegia. Jadi kita salah satu cat yang PMA di Indonesia. Kita sudah hampir 30 tahun ada di Indonesia. Kantor kita ada di Cibitung, Bekasi. Terus juga kita punya branch banyak banget. Ada di Batam, di Pekanbaru, ada di Medan, ada di Palembang, Surabaya, Makassar, Balikpapan, sama Banjarmasin. Kan kita juga bisa ditemuin juga di 700 outlet yang ada di 700. Kalau di Bandung Indonesia. Gimana nih Pak? Di Bandung yang paling besar ada di Marema, Pak. Saya dengar-dengar itu di dunia itu sudah banyak juga yang pakai Jotun. Di mana aja tuh Pak? Di bangunan tertinggi di dunia ada Burj Khalifa. Burj Khalifa. Terus hotel termegah di dunia ada Burj Al Arab, deket-deket Indonesia lah ya. Dekat Indonesia, Pak. Mungkin kita ada Marina Bay Sands di Singapura. Terus kalau di Indonesia mungkin teman-teman pasti bakalan tahu ada Gelora Bung Karno. Itu baru saja di repainting pas Asian Games. Nah, untuk spesial buat housing project yang Pak Firman terutama yang ini nih, yang kita lihat di belakang. Di belakang ini Kita akan mengecat menggunakan Jotun nih. iya betul. Sebenarnya varian kita banyak Pak, dari oil base, water base, sampai yang one pack kita punya semua. Tapi buat project rumahan teman-teman biasanya saya pengen tahu sih catnya apa. Di eksterior kita menggunakan Jotasil anti fade yang performance-nya bisa sampai 8 dan sampai ada yang 12 tahun juga kita performance-nya. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran mengenai interior ada apa aja Pak Kiki? Nah, di interior spesial buat rumah tinggal ini kita selalu merekomendasikan cat yang pada umumnya aman buat keluarga, nyaman juga, warnanya eye catching dan tahan lama. Nah, untuk itu kita biasanya pakai Majestic. Ini produk kita yang selalu kita rekomendasikan buat di rumah. Yang pertama, dia mudah dicuci. Mudah dicuci. Jadi bisa dibersihkan. Varian warnanya banyak dan range colornya cukup banyak. Range colornya banyak ya. Range colornya banyak. Dan paling penting kalau buat keluarga dia itu harus antibakteri. Jadi kita memang melindungi penghuninya dari sisi catnya. Oke. Sekarang kita beralih ke Pak Taki, bagaimana cara mengecat yang baik dan benar itu. Yuk kita tanya. Halo Pak. Nah, bisa diterangkan nggak ke teman-teman ngecat sendiri tuh bagaimana sih sebetulnya? Pak, kalau misalkan kita mau ngecat rumah sendiri, selain kita pertama pasti yang jelas kita harus pilih cat yang berkualitas dulu. Nah, tapi kalau misalkan cat berkualitas ini pun kalau misalkan kita tidak mempersiapkan bidangnya untuk dicat ini dengan baik, nggak ada fungsinya nih cat yang berkualitas. Jadi nanti kita harus fokus ke persiapan permukaan yang baik dan benar. Intinya nanti akan dicontohkan kan ya Pak? Ya. Intinya sih nanti untuk permukaannya ini kita harus bersih, dan dalam kondisi baik. Jadi, kondisi baik ya, oke. Nggak ada retak, nggak ada lubang, misalkan temboknya kopong itu nggak ada yang semacam itu. Oke. Kalau misalnya pemeriksaan dindingnya seperti apa ya Pak? Ini namanya moisture meter. Moisture meter ya. Ya, kita pakai moisture meter ini nanti kita bisa cek untuk kelembabannya itu secara aktual di dinding itu berapa persen sih. Kalau misalkan kita nggak punya alat ini, secara umum kita bisa katakan kalau untuk permukaan dinding yang kita aki atau kita semen menggunakan semen konvensional atau semen hitam, itu waktunya untuk benar-benar kering itu kurang lebih sekitar 4 minggu. 4 minggu ya, lama juga ya. Tapi kalau misalkan mau cepat nih Pak, sebenarnya kita bisa akalin. Iya, gimana tuh? Di surface-nya itu kita aki pakai semen instan. Oh, mortar ya? Iya, nah kalau kita pakai mortar itu dia bisa lebih cepat. Dia cuma butuh waktu sekitar 7 sampai 10 hari. Lebih cepat 66%. 66%. Jadi, nah mungkin
supaya tidak kelamaan kita ngobrol terus dari tadi, kita langsung aja ke dalam mungkin ya, lihat kesiapannya ya seperti apa. Gini kondisinya Kang Taki nih, ini udah kita plester aci. Nah kondisinya memang kemarin itu pas lagi ada COVID kita tinggalkan nih, kondisinya seperti ini nih sekarang. Dia ada yang retak, ada yang ya. Kalau dindingnya kayak gini sih sebenarnya belum terlalu parah ya Pak ya. Jadi kalau misalkan untuk retaknya kayak gini sih masih retak rambutnya ini. Iya, masih bisa diperbaiki lah. Cuman kalau untuk amannya, kita mau perbaikin retak rambut atau retak struktur, baiknya kita chipping dulu tuh. Chipping ya. Kita lebarin dulu retakannya. Lebarin dulu berarti ya, dikasih. Benar, kita pakai KP lah biasa kan. Iya. Pakai KP, ntar kita lebarin, habis itu kita dempul. Kita bisa dempul pakai dempul yang pakai kapur atau kita bisa dempul juga pakai mortar atau semen instan. Kang Taki ini bawa alat apa tuh? Ini sih lebih ke ini ya, untuk kita ngecek supaya tahu kualitas si dindingnya ini. Kualitas dinding apa ya? Dindingnya ini masih basah, apa dia masih lembab atau udah kering gitu kan sebelum kita cat. Kita kan punya skala dari 6 sampai 90% nih. Kalau kita coba peragain itu ketika dia lampunya merah berarti itu tandanya dia basah atau lembab. Kita coba colok ke dinding. Nah, ini kan dia masih merah nih, masih merah atau kuning, dia masih lembab. Masih lembab, berarti belum layak dicat sebetulnya. Rekomendasi dari Jotun sih sebenarnya untuk kelembapan itu di bawah 16% Pak. Nah, kalau misalkan kita nggak punya nih alat kayak gini Pak, itu sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk ngecek itu. Gimana tuh? Kita bisa pakai plastik cor. Plastik cor ya? Itu nanti kita tempelin di dinding, terus pinggir-pinggirnya itu kita kasih lakban. Kita diamin aja tuh seharian, besok paginya baru kita cek. Kalau di dalam plastiknya itu dia muncul embun atau air gitu ya, uap air, nah itu berarti si dindingnya masih belum benar-benar kering. Tapi jangan khawatir Pak, misalkan kayak gini tadi kita cek ini kan 20 ya, untuk apa namanya kelembapannya. Itu kita punya satu produk yang dia lebih toleran terhadap moisture. Jadi dia nggak terlalu butuh dindingnya itu kering, tapi dia tetap bisa kasih performa yang maksimal. Jadi gelembung tuh kalau itu? Enggak. Itu kita pakai ultra primer namanya. Ultra primer ya. Jadi khusus kalau ingin cepet-cepet selesai gitu. Nah, sekarang ini tugasnya Kang Koko nih untuk mengamplas ya. Ayo Kang, lakukan. Nah, ini Kang sudah selesai nih. Kang Koko, terima kasih. Ini udah di-chipping ya yang retak-retak rambutnya nih. Selanjutnya apa nih Kang Taki? Nah, ini kan kita udah chipping, kita udah dempul, kita udah amplas. Tapi kadang yang suka kelupaan itu setelah kita amplas nggak kita cek tuh Pak, apa dia masih nempel debu atau enggak. Ya. Sampai nggak ada debu ya? Oh iya benar. Gini Kang Taki, sebelum kita mencat dasar ya, itu peralatan apa sebetulnya yang diperlukan untuk ngecat rumah itu? Ini yang sering kita pakai di proyek spray gun. Itu kita pakai. Oh ini roller biasa berarti ya? Iya, untuk roller itu tipenya ada macam-macam. Nah, tipe yang pertama itu yang bulunya pendek nih. Dia akan menghasilkan permukaan yang lebih halus. Yang satunya lagi, versi satunya itu yang rollernya panjang. Nah, kalau kita misalkan ngecatnya pakai tipe roller yang semacam ini, dia akan nanti menghasilkan tekstur. Jadi kayak kulit jeruk. Nah, untuk area sudut, itu kan kita harus kasih masking tape ya. Kita harus batasin antara area satu sama area yang lainnya. Kalau kita misalkan mau ngecat pakai ini, itu finishingnya akan lebih bertekstur lagi. Nah, ini sudah selesai nih cat dasar. Makasih Kang Koko. Sebenarnya fungsinya apa sih cat dasar itu? Yang pertama dia itu untuk menahan si moisture atau kandungan garam yang ada di dalam semen. Kelembaban.
Jadi Ya, si ya, catnya ya. ini akan lebih awet. Ya. Terus yang kedua, dia ngebantu si cat warnanya ini untuk nutup lebih cepat. Sama yang ketiga yang paling penting untuk memberikan adhesion atau daya rekat Daya rekat ya. dari si catnya ini ke dindingnya. Untuk dinding baru yang masih ketemu acian gitu ya, itu wajib pakai cat dasar. Artinya kalau untuk catnya Jotun itu keringnya sekitar 1 atau 2 jam. 1 atau 2 jam. Itu udah sekali ya. udah kering dan itu cukup 1 lapis. Oke, kita lanjut ya, Kang Koko. Siap. Langsung cat. Oke, nah ini udah selesai. Ini gimana Kang Taki ini hasilnya? Warnanya sih cakep ya Pak ya. Cuman ini karena masih 1 lapis jadinya masih agak berbayang Ya, ini. agak berbayang nih masih. Jadi kalau misalkan kita mau lanjut ke lapis berikutnya harus nunggu ini kering dulu. Jadi kering ya. dari cat dasar harus kering dulu, terus habis dari warna lapis pertama juga harus nunggu kering dulu. Oh, dari- Pokoknya antar lapisannya itu kita kasih jarak 1 sampai 2 jam 1-2 tergantung jam. cuaca. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, oke, tadi sudah kita lewati semua proses pengecatan dan hasilnya sudah kelihatan sekarang di sini. Apalagi sih yang teknologi yang ada di sini nih, di balik cat ini tuh? Namanya warna Skylight 1624 kalau di Jotun. Dan ini Skylight. salah satu warna favorit untuk di interior. Dia sebenarnya apa ya? bisa dibersihkan ya Pak Firman ya. Ya. Tapi saya rekomendasi kalau dibersihkan harus 7 hari 7 hari ya, Pak? Oh, minimal untuk kering maksimalnya. Dan cat yang Bapak pilih ini sudah antibakteri. gitu Jadi ya. bisa melindungi penghuninya di dalam ruangan ini sendiri. Nah, gitu. ini penting nih teman-teman. Ini antibakteri. Kalau arsitek kan hanya milih warna, tapi penting juga rekan-rekan di rumah memilih fitur yang antibakteri begitu. Catnya harus full system. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi semua di Jotun tuh paling gampang karena kita semua sudah ada matchingannya. Misalnya Bapak pakai produk Ya. Majestic buat warna ini dan primernya harus Majestic juga. Oh. Begitu pula nanti di eksterior Bapak pakai Jota Shield Anti Fade, primernya harus Jota Shield juga. Supaya matching gitu ya. Dan Betul. memang pengaplikasiannya jadi ini saya suka sekali nih warnanya. Halo teman-teman, terima kasih untuk tetap di sini. Nah, di sini kita punya 4 varian produk nih atau varian series ya. Yang pertama itu Jota Plus dan Essence Family. Itu dia adalah produk yang termasuk di dalam kategori ekonomis. Yang untuk Jota Plus ini dipakai untuk interior, Essence Family ini dipakai untuk eksterior. Nah, kalau untuk premiumnya sendiri kita punya Jota Shield series, yaitu Jota Shield Anti Fade yang kita punya di sini, dan Majestic series. Dan yang kebetulan di sini kita punya Majestic True Beauty Matte. Nah, keunggulannya kalau untuk Jota Plus dan Essence Tough Shield ini sendiri jelas dia produknya ekonomis, dan kalau untuk Essence Tough Shield ini sendiri itu dia punya garansi performance selama 2 tahun untuk di eksterior. Nah, kalau untuk Jota Shield Anti Fade sendiri itu performance-nya kita bisa sampai 8 tahun. Jadi warnanya itu kita berani jamin nggak akan pudar selama 8 tahun. Jadi dia punya fitur anti watermark atau yang kita bilang dia nggak akan menimbulkan noda air ketika misalkan habis hujan atau habis kena kotoran gitu ya. Itu ketika dia disiram kotorannya itu akan hilang. Begitupun kalau misalkan kita bahas di Majestic True Beauty Matte, dia itu produk premium yang Jotun punya. Dia punya fitur easy wipe, jadi dia bisa gampang dibersihin. Misalkan nanti ketumpahan teh atau ketumpahan kopi atau misalkan ada noda dari tangan gitu ya, itu bisa dibersihkan dengan mudah. Nah, tapi untuk kedua fitur ini itu hanya bisa diaktifasi dengan full system. Artinya apa? Kalau misalkan kita pakai Jota Shield, ya cat dasarnya adalah Jota Shield Primer. Tapi kalau misalkan kita pakai Majestic, ya primernya adalah Majestic Primer. Jadi kalau untuk teman-teman yang nanti akan cari ke toko bangunan, jadi nggak perlu bingung lagi
untuk produknya Jotun kita selalu punya pasangannya. Jadi kalau untuk Jota Plus ya pasangannya Jota Plus Primer, kalau Essence Tough Shield ya pasangannya adalah Essence Easy Primer. Begitupun dengan Jota Shield dan Majestic. Ya, akhirnya setelah beberapa waktu selesai juga pengecatan rumah ini. Memang sih ada beberapa perbaikan atau perapihan di beberapa tempat karena finishing terakhir. Tapi secara keseluruhan, semua dinding, interior dan eksterior sudah dicat. Saya pribadi sangat puas sekali dengan hasilnya. Warna sesuai dengan harapan dan hasil catnya rapi sekali. Eksterior bangunan menggunakan Jota Sheet Primer dan cat Jota Sheet Anti-Fade yang catnya akan bertahan dari berbagai cuaca. Sementara untuk dinding interior menggunakan pilihan cat Majestic Primer dan cat Majestic Matte. Nah, bagusnya lagi tipe cat ini apabila ada kotor-kotor sedikit bisa dibersihkan dengan mudah. Beruntung sekali kemarin kita kedatangan langsung dari ahlinya cat, yaitu dari Jotun, yang memberikan kursus singkat bagaimana mengecat yang baik dan benar. Dari mulai persiapan, pemilihan cat, dan juga cara pengaplikasiannya. Bagi teman-teman ingin mengetahui warna cat yang saya pilih untuk rumah ini, saya mencantumkannya di deskripsi ya. Ya, tadi Anda sudah melihat hasil pengecatannya dari mulai lantai atas, lantai 2 dan lantai 1. Saya pribadi sangat puas dengan hasil pengecatannya, kemudian juga dari kualitas catnya juga sangat bagus. Nah, apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk Jotun ini, Anda bisa masuk ke deskripsi, linknya sudah ada di situ dari mulai web, kemudian sosial medianya ada di situ. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.